pemirsa, Suyanto.id ketemu lagi dengan channel Anda untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kita akan berbicara mengenai masih tema yang penting bagi generasi kita, yaitu stunting, orang-orang yang kurang gizi pada waktu masa di 1000 hari pertama saya kira. Dan dengan demikian, kalau video ini sampai pada tangan Anda, ini adalah berkat dari tangan kreatif dari editor channel kita, Mas Heri Teguh di Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar. Nah, kali ini kita ada di episode ke-16 dan kita masih sama narasumbernya, yaitu Dr. Rahma Kusumawardani, ahli spesialis double-double, ahli gizi klinik dari Rumah Sakit JIH, Jogja International Hospital, dan Rumah Sakit RSA, Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Apa kabarnya, Prof? Alhamdulillah sehat, Dok. Alhamdulillah. Dan udaranya sekarang sebetulnya enggak baik. Iya, Mudah, Prof. ya, mudah orang flu, dan saya juga kemarin agak akan flu, tapi dalam Mm-mm. waktu semalam hilang gara-gara minum dawet, Dok. Oh, kok bisa, Prof? Ya, saya yakin esnya itu bukan Mm-mm. es pabrikan yang kristal bolong-bolong itu. Saya yakin itu Mm-mm. air biasa saja esnya. Jadi saya Oh, ya. nggak akan mengulang lagi. Nah, Oh, gimana, Dok? ya. Iya, Prof. Stunting gimana, Dok, stunting ini? Baik, ya. Di episode yang sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu stunting, kenapa bisa terjadi stunting, berapa jumlah stunting yang sekarang dialami di Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas, saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara pencegahan stuntingnya, Prof. Hmm. Ya, jangan sampai sudah terlanjur terjadi, baru kita obati. Karena sebetulnya kalau untuk stunting yang seperti saya sampaikan kemarin, itu kan pengaruhnya dari 1000 hari pertama kehidupan. Ya. Dari sejak ibu hamil, dari sejak janin tumbuh di dalam rahim ibu, sampai usia 2 tahun. Hmm. Nah, itu yang membedakan antara stunting dengan gizi buruk atau anak yang pendek ya, karena Hmm. memang terjadinya di 1000 hari pertama kehidupan gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Pastinya yang pertama memenuhi kebutuhan gizi dari ibu hamil. Ya. Ya, kadang ibu hamil terutama kalau di 3 bulan pertama mual muntah ya, Prof ya, Betul. gizinya tidak tercukupi. Tapi ya biar bagaimanapun tetap harus diusahakan, tetap harus memenuhi gizinya. Mhm. Makan makanan yang cukup, yang bergizi, penuhi kebutuhan zat gizi makronya, karbohidrat, protein, lemak. Karena apa? Karena zat gizi ini kan tidak hanya untuk ke ibunya, tapi Ya. juga untuk ke janinnya, untuk tumbuh Ya. kembang janinnya. Ini yang utama. Kemudian setelah anak lahir, berikan ASI selama 6 bulan. Oh, ASI eksklusif selama 6 bulan. bukan Ya, 2 tahun, Dok. 2 tahun tuh ASI sempurna, Prof. Minimal Oh, 6 bulan ASI eksklusifnya, ya. apa artinya ASI eksklusif itu? Nah, itu tadi, jadi selama 6 bulan, bayi memang betul-betul hanya diberikan air susu ibu, Prof. Oh Tidak ya. diberikan susu formula, tidak diberikan, kalau zaman dulu dikasih pisang ya, Prof ya. Ya, sama. Bayi-bayi masih dikasih pisang biar kenyang katanya. Nah, itu jangan. Jadi Ya, ya. betul-betul ASI eksklusif, hanya Oh, diberikan ASI saja. pisang lega modern, Dok. Saya diberi tajin saja, untung masih. Gitu ya, Prof ya. Iya, Prof. Gitu. Kemudian setelah bayi usia 6 bulan, mulai diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI Oh, dengan tekstur, dengan zat gizi yang sesuai dengan usia anak. Jangan sampai apa namanya? Jangan sampai kita cuma nurutin, oh anaknya nggak mau makan nasi, anaknya nggak mau makan lauk, maunya makan yang manis-manis, kemudian kita kasihnya hanya itu, jangan. Karena hmm, itu juga nanti akan berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya. Nah, hmm. kemudian kita juga ini setelah kita apa namanya, pada saat hamil kita makan makanan bergizi, waktu anak sudah lahir kita berikan ASI eksklusif,
kemudian kita berikan MPASI yang mengandung banyak zat gizi sesuai dengan kebutuhan bayi. Jangan lupa kita harus memantau tumbuh kembangnya. Ini Mhm. sudah sesuai belum? Berat badannya naik tidak sesuai dengan usianya? Oke. Tingginya naik tidak sesuai dengan usianya? Kalau Dok, Jangan-jangan iya, kalau gimana? katanya overweight juga nggak boleh ya. Saya dulu waktu KKN Mhm, menimbangi bayi-bayi pakai kartu apa itu ya, iya ada charge-nya itu, ada. iya, betul, Prof. Ya nggak boleh overweight juga bayi Dok. Iya, jadi kalau bayi overweight atau bayi yang obesitas, itu juga pastinya tidak baik untuk ke depannya ya, kan nanti akan berpotensi, seterusnya akan obesitas, akan berpengaruh juga nantinya bayi mengalami maaf, ke depannya anak nanti akan mengalami keluhan ya seperti diabetes, kolesterol tinggi, dan sekarang memang trennya penyakit-penyakit seperti itu kan kalau dulu penyakitnya, orang tua ya, Prof, ya. Iya, iya. Sekarang anak-anak muda semuanya sudah mengalami seperti itu. Hmm. Kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, sudah mengalami, diabetes, itu sekarang sudah bukan penyakit orang tua lagi, tapi anak-anak, remaja semuanya sudah mengalami karena apa? Karena obesitas, gitu. Hmm. Nah, jadi itu tadi, kita harus memantau tumbuh kembangnya. Anak ini sesuai dengan, kurvanya, garisnya, Hmm. apakah di bawah, jauh di bawah yang itu tadi stunting itu, Hmm. atau malah seperti yang Prof sampaikan, malah overweight atau bahkan sampai di, obesitas itu ya, Ya, ya seperti itu. Jadi kalau kita pantau kan kita tahu nih, "Oh anak saya kok umur sekian, beratnya sekian, umur sekian loh kok beratnya masih sama, padahal kan harusnya beratnya naik." Nah, dari situ kan kita bisa melakukan intervensi. ya. Apakah zat gizinya kurang, apakah harus diberikan penambah makanan yang lain seperti misalnya susu, gitu. Jadi jangan sudah terlambat baru kita cari solusinya, kasihan anaknya Ya, nanti. ya, ya. Tuh, Jadi Dok, mhm kalau punya anak 1000 hari pertama itu, mhm, memang setelah ASI eksklusif memberi makan, harus iya rajin menimbang dan membandingkan iya dengan kurva. Kurva apa? iya, Dok? betul. Kurva sehat apa itu Dok namanya? Iya betul, Prof. Itu yang kalau di buku yang biasa ibu-ibu yang hamil dapat buku pink itu ya, Hmm. dari puskesmas itu nanti ada kurva kalau untuk anak usia 0 sampai 5 tahun kita menggunakan kurva WHO, Prof. Hmm. Di dalam kartu menuju sehat ya, Oh, gitu. KMS ya, KMS ya. KMS, Ya. nggih, itu kita menggunakan kurva WHO untuk anak, usia 0 sampai 5 tahun. Nah, dari situ kita bisa lihat grafiknya seperti apa. Warnanya masih di dalam warna hijau kah? Ya. Atau di warna kuning? Atau jangan-jangan sudah di warna merah? Atau malah di bawahnya warna merah? Itu yang kita Oh. harus hati-hati, ya. Karena seperti, karena stunting itu irreversible, Hmm. tidak bisa Ya. diperbaiki lagi. Kalau sudah terlanjur terjadi stunting, kalau memang seorang anak memang sudah didiagnosis mengalami stunting, itu sudah tidak bisa lagi dikembalikan kondisinya. Oh. Kalaupun bisa itu sangat sulit, Prof. Ya, 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 ya. Wah, mhm. bisa nyesal seumur-umur itu Dok. Iya iya, betul sekali, Prof. Nah, setelah kita pantau tumbuh kembang anak, jangan lupa kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Hmm. Rajin cuci tangan, sanitasi, jamban, itu semuanya diperhatikan. Kenapa? Karena salah satu penyebab, anak stunting itu mengalami infeksi. Oke. Infeksi asalnya dari mana? Salah satunya dari kebersihan, Hmm. sanitasi, ya. Habis main, nggak cuci tangan. Ya. Orang tuanya mungkin habis megang apa, mau dulang anaknya, nggak cuci tangan. Wah. Ya nanti kan anaknya berpotensi terkena infeksi, infeksi saluran cerna misalnya, gampang sakit-sakitan, itu kan juga mempengaruhi tumbuh kembangnya, Prof. Hmm. Gitu. Zat gizinya terpenuhi tapi anaknya sakit-sakitan misalnya, ya itu kan Ya, juga sangat berpengaruh. Ya, ya, ya. kira-kira begitu, Prof. Dok, Mhm. yang ibunya tadi Dok, ketika Mhm. harus diperhatikan vitamin-vitamin, terutama katanya zat kapur itu juga penting Dok, karena Iya betul. ya karena kan kadang-kadang orang hamil males minum itu sehingga setelah
tua menjadi osteoporosis. Apa benar? Iya, Prof. Jadi ya sebetulnya kalau ya namanya ibu hamil kan sebetulnya kan memberi makan 2 orang ya, Prof, ya. Ya, Si ibunya sendiri dan si anaknya. Otomatis kebutuhan zat gizinya kan juga double ya ibaratnya. hmm, Makan zat gizi karbohidratnya jadi double, lemaknya, proteinnya double, begitu juga dengan vitamin dan mineralnya, termasuk yang zat kapurnya itu tadi kalsium itu ya, Prof, ya. ya, ya, Kalsium, vitamin D-nya juga double, karena apa? Ya karena kan nanti harus dibagi 2 antara ibunya sama anaknya. ya. Jadi ya sebaiknya memang, kalau waktu periksa ke puskesmas diberikan suplemen, tujuannya untuk pencegahan. Hmm, Jadi ya diminum saja. Biasanya yang diberikan zat penambah darah, Prof, hmm, zat penambah darah, zat besi itu ya, ya, kemudian, kalsium ya, itu yang untuk menjaga kekuatan tulangnya, kesehatan tulangnya, karena itu semuanya berpengaruh juga nanti. Ketika seorang ibu mengalami kekurangan zat besi atau anemia ya istilahnya ya, Prof, ya. ya. Ketika mengalami anemia, itu sebetulnya sudah merupakan tanda kalau ibunya mengalami kurang gizi, Wow. gitu. Ya. Gitu. Nah, makanya sekarang Prof, kita, tidak hanya pada saat ibu hamil, tapi ketika, wanita atau perempuan saat masih remaja pun, kita sudah mulai berikan sebetulnya penambah darah gitu ya Prof ya, zat besi untuk penambah darah. Karena apa, ya itu tadi, tidak hanya sebaiknya tidak hanya, oh hamil kemudian baru jaga kesehatan, baru makan minum yang baik, tapi sejak dini, dari sejak usia remaja sudah disiapkan sebagai seorang calon ibu ya, Ya. calon ibu kita siapkan zat gizinya, anemianya, jangan sampai mengalami anemia pada saat ibu hamil, Ya, ya, gitu. ya, ya. Mhm, Dan harus ada perubahan culture saya kira. Sekarang orang iya. lebih mengutamakan pre-wedding daripada pre-conception itu loh. Itu kan Iya, Prof. pre-weddingnya foto di daerah-daerah mewah-mewah, eh, baik, tetapi pre-konsepsinya tidak disiapkan dengan baik. Saya. Iya, betul, Prof. Itu mungkin yang saat ini masih harus lebih disampaikan ke masyarakat. Ya, ya, ya. Ya, Dan dok, tadi ibu mhm, hamil pertama adalah diberi vitamin penambah darah. iya. Vitamin penambah darah itu begitu diminum darahnya itu langsung tambah atau melalui Ah, makanan? ya enggak, Prof, itu kan bentuknya suplemen ya, Ya. bentuknya suplemen zat besi. Ah, ya satu lagi catatan nih, Prof. Nah, Yang sering terjadi adalah sudah minum suplemen zat besi, tapi kok masih anemia. Nah, ternyata ada satu bahan makanan, satu bahan minuman lah, yang ternyata bisa mengganggu penyerapan zat besi, Prof, hmm. yaitu teh. Oh ya, ya, ya. Wah, Ya, jadi kalau kita misalnya habis makan, minum zat besi, habis itu minumnya teh, percuma, Prof. ya, ya, ya. Ya, seharusnya makanya biasanya yang bisa membantu meningkatkan penyerapan zat besi itu vitamin C. Jadi Oh, biasanya kalau kita diberi zat besi, pasti disertai juga diberikan vitamin C gitu, oh, Prof. oke. Mhm. Luar Nah, biasa. kalau dari bahan alami kita bisa dapat apa namanya, zat besi gitu ya, penambah darah dari mana? Ati ayam, Prof. Oh, hati ayam. Kalau Ati kambing nggak boleh. ayam. Kambing nggak boleh dok. Yang lebih banyak ati ayam, Prof. Kemudian daging merah itu juga bagus, kacang-kacangan, bayam itu. Nah nah, Hmm. tapi jangan lupa setelah makan ati, makan bayam, makan daging merah, habis itu jangan minum teh. Minumnya, Wah, minum jus buah boleh atau minum air putih sama buah. Jadi kan dia zat besi yang ada di dalam bahan makanannya bisa terserap dengan baik. Kadang orang kalau minum zat besi kan nuwun sewu agak ada yang amis ya, Prof, ya kayaknya ya. Pernah iya, nyoba iya, nggak, Prof? iya, Mhm, iya, betul. Kalau mhm. saya tahan saja dok minum apa. Oh, nah. Iya, kalau bumil kan kadang gitu ya, Prof, ya, kan kadang nyium ini dikit aja sudah, Ah, ya, mmm, ya, ya. Memang itu. Terus akhirnya berlindung di bayi, katanya bawaan bayi. oh, iya. Padahal
Itu maunya ibunya saja itu. Supaya diperhatikan suaminya. Ah, iya, Prof. Sekali-sekali, Prof, mumpung biar dimanja. Ya, ya betul. Ya oke lah. Ya oke lah. Apalagi Dok, ini sebelum terakhir kita Mhm, tutup pesan yang harus disampaikan mhm. kepada para pemirsa tentang stunting tadi apa yang paling penting Dok? Iya, jadi itu tadi stunting itu berkaitan dengan tumbuh kembang anak, terutama di 1000 hari pertama kehidupan. Jadi sangatlah penting ibu terutama dalam menjaga asupan gizinya dari sejak muda, saat hamil, kemudian memberikan ASI eksklusif, dan dalam memberikan MPASI setelah anak usia 6 bulan. Selalu pantau tumbuh kembang anak, sehingga jika saat ditemukan, anak kok beratnya tidak naik, tingginya tidak naik, bisa segera dilakukan intervensi, jangan sampai terlambat, karena ini irreversible atau tidak dapat dikembalikan dan berkaitan dengan masa depan anak. Oke, baiklah Dok. Itu semua ilmu sudah dikeluarkan sehingga para ibu hamil perhatikan 1000 hari pertama kehidupan janin Anda harus cukup gizi supaya tidak melahirkan anak yang stunting. Insya Allah ibu-ibu yang hamil saat sekarang akan melahirkan anak-anak yang cerdas, kuat, sehat menurut ukuran-ukuran kesehatan dan kesejahteraan kita. Terima kasih Dok atas kehadirannya. Terima kasih, Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.